Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Zoom meeting sebab pandemi corona masih berlangsung di Indonesia ya. Jadi kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan dan tidak keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Baik, hari ini kita akan belajar lagi masih tentang virus ya. Jadi kita masih akan bahas lagi tentang virus. Di sini Ibu ingin melihat apakah semuanya sudah hadir ya. Hadir semua. Baik, nanti Ibu akan memberikan link absen. Kalian silahkan mengisi link absen di Google Form yang akan Ibu share linknya di WA grup kalian. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Dimas, silahkan dipimpin Dimas. Marilah kawan-kawan untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu ingin bertanya kepada kalian, masih ingatkah kalian pelajaran minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silahkan. Masih, Bu. Silahkan. Ciri dan struktur virus, Bu. Betul sekali jawabannya, terima kasih ya, baik sekali. Jadi kemarin kita belajar tentang ciri dan struktur virus. Apa lagi yang diingat tentang ciri dan struktur virus? Ada yang bisa diingat lagi? Seluler dapat hidup dan berkembang biak di sel yang hidup dan dapat dikristalkan. Baik, tadi betul sekali jawabannya. Bisa berkembang biak di dalam sel yang hidup ya. Jadi ternyata virus itu dikatakan benda mati tapi juga bisa berkembang biak di sel yang hidup. Bagaimana virus itu bereproduksi di dalam sel yang hidup? Nah, sebelum kita memasuki pelajaran itu, Ibu akan menampilkan sesuatu kembali. Ada yang bisa lihat di sini? Di sini Ibu menyediakan gambar grafik tren kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Ada yang bisa menjawab bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Kenapa kasus COVID-19 terus meningkat di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Karena virus itu bereproduksi atau memperbanyak dirinya, Bu. Betul sekali. Virus ternyata memperbanyak diri. Ketika dia memperbanyak diri, maka jumlahnya semakin banyak, kemudian tingkat infeksinya juga semakin besar, maka orang yang terpapar virus COVID-19 juga akan semakin banyak atau semakin meningkat di Indonesia. Nah, dari hal tersebut, maka kita akan mempelajari bagaimana virus bereproduksi. Dilihat di grafik di sini, bukan semakin menurun jumlah orang yang terinfeksi COVID-19, tapi justru grafiknya semakin meningkat. Berarti virus ini sangat berbahaya, reproduksinya sangat cepat. Nah, oleh karena hal itu, kita akan mempelajari bagaimana virus bereproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis tahapan replikasi virus. Ada nanti siklus litik dan juga nanti ada siklus lisogenik. Kemudian terdapat dua mekanisme replikasi virus yang telah diketahui, yaitu siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dimulai dari tahapan penempelan virus pada sel inang atau disebut adsorpsi, kemudian dilanjut penetrasi, replikasi, perakitan, dan diakhiri lisis atau pecahnya sel inang. Sedangkan siklus lisogenik ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom sel inang tanpa disertai lisisnya sel inang.
Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Demikianlah video yang sudah Ibu tayangkan. Silahkan ada yang ingin bertanya tentang video tersebut, silahkan bertanya. Saya Bu, Ya, jadi silahkan. virus bisa berproduksi. Ya, itu pertanyaan dari Agung. Baik sekali. Jadi Bu, virus itu bisa bereproduksi ya? Nah, itu yang akan kita bahas. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya Agung. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan Dimas. bagaimana virus bereproduksi Bu? Bagaimana virus bereproduksi? Pertanyaan yang baik ya. Jadi tadi kita melihat di video ada virus corona ternyata menginfeksi dan di situ dia bereplikasi. Jadi pertanyaan Agung dan Dimas, Bu, ternyata virus bisa bereproduksi. Ya. Kemudian pertanyaan Dimas tadi, bagaimana virus bereproduksi, Bu? Nah, itu yang akan kita pelajari. Kalian mengerjakan LKPD di tempatnya masing-masing, silahkan dikerjakan, boleh ditulis, kemudian nanti difoto, kemudian kirim ke Ibu. Ya, terima kasih. Presentasikan bersama-sama di Zoom meeting ini. Kemudian bagi teman yang ingin menanggapi, boleh menanggapi ya. Siapa yang mempresentasikan dengan baik akan Ibu beri poin tambahan ya. Kita mulai presentasi untuk LKPD kita. Untuk soal yang pertama, siapa yang ingin menjawab? Baik Bu, saya Kiren akan mencoba menjawab soal nomor 1. Virus hanya dapat hidup di dalam sel yang hidup. Virus memanfaatkan semua yang dimiliki oleh sel target untuk membuat virus tetap hidup. Virus itu spesifik terhadap sel inang. Ada virus yang hanya menyerang satu tipe sel saja, artinya menginfeksi dan memperbanyak diri pada jenis sel tersebut. Terima kasih untuk jawabannya Kiren soal nomor 1 ya, bagaimana sih virus itu hidup. Jadi tadi Kiren sudah benar jawabannya, virus itu hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup ya. Maka dia membutuhkan sel inang atau sel target untuk membuat dirinya tetap hidup dan bisa bereproduksi di dalam sel yang hidup. Baik sekali jawabannya Kiren ya, luar biasa. Nur Azizah ingin menjawab soal nomor 2, silahkan. Urutan yang benar tentang siklus reproduksi virus adalah D, B, A, C, E. D adalah adsorpsi, tahap menempelnya serabut ekor virus pada reseptor sel inang. B, penetrasi, tahap virus memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. A. Sintesis, tahap pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus. C. Perakitan, tahap perakitan bagian-bagian tubuh virus menjadi virion. E. Lisis, tahap pemecahan dinding sel inang. Baik, terima kasih. Baik sekali jawaban dari Nur Azizah ya. Tadi Nur Azizah ini menjelaskan tentang tahapan reproduksi virus yang siklus litik. Kita bersama-sama akan membuat kesimpulan ya. Siapa yang ingin membuat kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini? Siapa yang bisa membuat kesimpulannya? Saya Bu, saya Ageng Saputra. Oh, baik. Silahkan, Ageng. Ya, kali ini saya ingin mencoba membuat kesimpulan, yaitu tentang reproduksi virus, yaitu dapat terjadi hanya di dalam sel yang hidup, Bu. Baik, jadi kesimpulan kita yang pertama, seperti yang Ageng ucapkan tadi, virus hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup, ya. Jadi materi genetik virus itu tidak cukup untuk membuat virus dapat bereproduksi. Jadi dia membutuhkan sel inang lain, membutuhkan sel hidup yang lain untuk membuatnya bisa bereproduksi. Baik sekali, terima kasih Ageng kesimpulannya. Ada lagi yang bisa membuat kesimpulan? Siapa lagi? Baik, Kiren ya. Silahkan Kiren menambahkan. Reproduksi virus dapat terjadi secara litik maupun lisogenik. Tahapan reproduksi virus secara garis besar ada 5, yaitu
adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan lisis. Baik, terima kasih Kiran tadi sudah menambahkan dari yang Ageng sebutkan. Reproduksi virus itu ada 2 jenis atau 2 siklus ya. Yang pertama tadi ada siklus yang litik, kedua siklus lisogenik. Kemudian jadi tahapan reproduksi virus itu ada 5, ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan juga lisis. Reproduksi virus itu ada yang siklus litik dan juga ada siklus lisogenik. Apa bedanya? Bedanya adalah jika siklus lisogenik, maka materi genetik virus akan bersatu dengan materi genetik sel inang. Kemudian akan menjadi yang bernama dengan profag. Ya, jadi itu adalah gabungan dari materi genetik virus dan juga materi genetik dari sel inang. Nah, profag itu ada di dalam tubuh sel inang. Ketika sel inang atau sel target itu membelah, maka profag juga akan membelah sehingga sel yang terbentuk akan mengandung profag dari virus. Setelah itu, jika sel inang mengalami kondisi yang buruk atau terpengaruh dengan lingkungan, ya radiasi dan lain sebagainya, maka profag tadi materi genetik virus akan aktif dan bisa merakit bagian-bagian tubuhnya sendiri. Siklusnya akan dilanjutkan dengan siklus litik. Ya, jadi bisa berakhir dengan yang namanya sel itu lisis atau pecah. Jadi ujung-ujungnya semua sel itu akan dipecahkan oleh virus ya. Berarti virus itu sangat berbahaya, bisa merusak sel. Bayangkan yang dirusak tubuh kita, apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Ini kita akan bersama-sama merefleksikan apa yang sudah kita dapatkan setelah pembelajaran kita kali ini. Aisyah, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Apa yang kamu dapat setelah kita belajar bersama kali ini? Ternyata virus itu mengerikan ya, Bu. Reproduksi virus sangat cepat. Kita harus lebih berhati-hati. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi reproduksi virus, Ibu sudah menyiapkan tes di Google Form. Sudah Ibu share link Google Form-nya di WA grup kalian. Sudah minggu depan kita akan belajar tentang peranan virus. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimas, silahkan dipimpin doanya. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dimas. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Tetap menjaga diri, tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.